memutuskan rumusan dengan tidak hanya mempertimbangkan aspek dampak suara, tapi juga mempertimbangkan mulazimnya tadi itu. Fatwa mengharamkan sound horeg yang dikumandangkan kelompok atas nama Forum 1 Muharram Pondok Pesantren Besuk Kabupaten Pasuruan serupa petir menyambar di siang bolong. Namun yang tak kalah lebih menggemparkan publik, selang beberapa saat fatwa itu tersiar, Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Blitar pun bereaksi, mengeluarkan fatwa haram pada sound horeg maupun aktivitas musik dengan mempertontonkan musik kencang dengan dancer seksi yang dianggap sebagai mencederai nilai moral dan syariat Islam. Situasi inilah yang membuat para pelaku usaha sound system gerah. Mereka merasa fatwa tersebut diambil secara subjektif tanpa mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, dan budaya dari kegiatan tersebut. Tak hanya itu, para penyewa sound horeg pun ikut mempertanyakan maksud dibalik fatwa haram yang diberikan MUI Blitar. Bapak Kiainya kan mengambil dari aspek satu, mungkin dari aspek yang mengganggu katanya. Terus yang kedua dari aspek seksi, untuk dari penampilannya yang ada dancernya yang seksi. Terus ada lagi dari aspek minuman keras kayaknya ya. Jadi itu yang menjadikan mungkin jadi haram. Tapi kalau kita sebagai rental audio, ya kalau dibilang haram sih harusnya kan ya kurang gimana ya. Tapi kan kita kan juga rental kayak. Jadi kita ini rental, kita ini disewa masyarakat. Terus yang bikin acara juga masyarakat. Jadi kita ini bertindak sebagai jasa. Jadi kalau dibilang haram kayaknya kurang tepat. Menurut saya haram itu haram dari segi apa? Kalau soundnya kan nggak haram, Pak. Kan itu benda. Ya kalau haram halal itu tergantung penglihatan pribadinya masing-masing. Mungkin yang bilang haram itu nggak pernah lihat apa gimana, nggak pernah mungkin. Jadi kami ketika menyampaikan fatwa haram itu bukan karena suka tidak suka, bukan karena benci, bukan karena diadukan oleh masyarakat, karena memang itu ada di dalam nas-nas yang kita pedomani, ada di dalam Al-Quran, ada di dalam Sunnah, bahwa kegiatan sound horeg ini bertentangan dengan syariat yang Allah sampaikan kepada kita lewat Nabi Muhammad, yakni beberapa hal diantaranya penampilan penari dancer yang mengiringi itu jelas-jelas sering kita saksikan menggunakan pakaian yang terbuka. Kalau orang Jawa Timur menyebutnya ndelodor. Nah, ndelodor itu terbuka, seksi, kadang-kadang ketat, terus kemudian dengan gerakan yang erotis. Tak sampai di situ, fatwa haram terhadap sound horeg ini pun kian kencang terdengar, menggelinding pro dan kontra yang kian masif di luar sana. Merespon hal itu, MUI Jawa Timur pun membuka ruang diskusi dengan mengundang pegiat sound system serta elemen masyarakat dan tokoh agama duduk bersama. Dari hasil diskusi mendengar pendapat itulah, Majelis Ulama Indonesia Pusat menyatakan bahwa solusi dari fenomena sound horeg tidak cukup dengan fatwa, tapi memerlukan tindakan lebih lanjut dari pemerintah. Oleh sebab itu, Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Kiai Haji Miftahul Huda menegaskan, saat ini MUI masih mengkaji lebih jauh dan dalam sebelum mengeluarkan fatwa. Lantas, benarkah sikap MUI ini membuat para pengusaha sound horeg kecewa? Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur hari ini juga mengadakan rapat ya, mendengarkan dari berbagai pihak, termasuk paguyuban
tempat kita itu dapat tambahan lah dari parkiran, dari apa, itu untuk pemberdayaan daerahnya masing-masing. Sejatinya, wacana mengharamkan sound horeg berangkat dari berbagai macam laporan yang masuk. Perihal dampak sound horeg yang tidak hanya sebagai sarana hiburan masyarakat, tapi juga justru menimbulkan berbagai macam kekacauan, kerusakan, hingga mencederai nilai-nilai moral. Bahkan di sosial media, pemandangan rumah-rumah yang hancur, tempat dagangan yang roboh, serta anak-anak yang mengalami kerusakan pendengaran, membuat tendensi kritikan terhadap sound horeg semakin tajam. Hiburan seharusnya memberi kenyamanan, bukan menebar ancaman, apalagi merusak rumah warga, bahkan mencederai pendengaran. Lantas, bagaimana reaksi dan tanggapan para selebriti mengenai hal ini? Jujur ya, ini aku ngelihat di media sosial aja cukup cemas sih, cukup cemas karena banyak sekali kerusakan-kerusakan yang diakibatkan sama sound horeg namanya ya. Sound horeg itu tinggi banget, udah dibikin tinggi, banyak juga kayak jalan-jalan yang pendek itu akhirnya jadi rusak, kegerus sama soundnya, dan banyak kayak sampai kaca-kaca rumah pecah gitu kan, kasihan banget ya orang-orang yang nggak tahu apa-apa jadi korban gitu, kayak gentengnya pecah, bahkan kaca rumah pecah. Itu siapa yang tanggung jawab gitu? Kasihan banget sih kalau memang itu memang tradisi gitu, salah satu komunitas atau apapun itu. Kalau sudah merugikan ya itu menurut Janet itu jadi mudorot ya gitu. Tergantung lah, tergantung settingannya kali ya gitu. Ya seru sih, ya namanya hiburan ya gitu. Tapi hiburan juga kita harus membuat sekitar nyaman. Selama memang tidak mengganggu masyarakat atau lingkungan setempat atau mungkin merusak lingkungan, entah itu bangunan atau mungkin intinya saling menghormati satu dengan yang lain lah ya, karena setiap manusia akan punya hak masing-masing untuk merasa nyaman. Nah itu saya rasa sih sah-sah aja, karena positifnya ya untuk menggali kreativitas mereka yang memang ingin berkreativitas. Tapi ya negatifnya yaitu tadi, kalau misalkan merusak kenyamanan masyarakat, merusak lingkungan yang ada, itu nggak baik. Sadar akan begitu derasnya pro dan kontra dari berbagai kalangan yang menyoroti berbagai kerusakan dan dampak negatif yang ditimbulkan sound horeg, para pelaku usaha sound horeg pun memberi penjelasan. Menurut mereka, apa yang diperlihatkan di sosial media tentang dampak negatif sound horeg tidaklah sepenuhnya benar. Kepada tim Insert Investigasi, Brewok, Ades dan Doi selaku pemilik sound system justru membeberkan pengakuan berbeda. Menurut mereka, setiap peristiwa kerusakan terjadi adalah bagian dari orkestrasi yang telah disepakati bersama. Selain itu juga, setiap kerusakan langsung diganti oleh panitia. Bahkan di beberapa desa tertentu sudah disiapkan biaya perbaikan yang diambil dari biaya penampilan sound horeg. Sound yang diundang oleh penyewa kita memang yang diminta sound horeg, Kak. Itu pun sound horeg itu tidak keluar dari zona penyewa kita. Tidak. Jadi penyewa itu memang sudah benar-benar siap. Dan juga lingkungan itu benar-benar siap, dia sudah mengundang sound horeg untuk menikmati yang dia diundang gitu. Jadi kelilingnya rute dan juga yang kita bawa sound horeg itu tidak keluar dari zona yang kita ngundang kita gitu loh.
cuma satu desa, katakanlah satu kecamatan. Ya memang itu zona horeg sudah di sana. Tidak ada yang namanya warga itu menolak di zona horeg, tidak ada. Malah kita start jam 3 sore sampai finish pagi itu antusias banget. Gitu. Justru dari pihak yang punya rumah kadang kita semakin rontok gentengnya. Dan itu saya menyaksikan sendiri, terutama Kak Doi yang lebih berpengalaman di bidang karnaval. Pihak penyewa ataupun punya rumah ketika sound kita lewat di atas truk, sound horeg, itu ada yang jatuh gentengnya. Malah disuruh angkat lagi sama tuan rumahnya, ada keluar. Plus minus, positif negatif itu pasti ada lah gitu. Karena yang tidak senang pasti tidak asik Kak gitu. Yang senang pasti seasik itu gitu. Kalau kaca biasanya kalau kaca pecah, terus jendela benteng rotak itu bisa diganti sama panitia. Jadi penyelenggara itu mengganti. Tapi itu sebenarnya juga miliknya penyewa sendiri. Jadi kita yang itu sebenarnya yang menyewa sendiri yang rusak itu. Jadi ya mereka sendiri ya, terus kadang ya diganti sama panitia ya nggak mau, kadang ada yang mau. Tapi pada dasarnya itu perusakan selalu diganti. Kalau fasum, kadang kan fasum itu ada yang pas lewat nggak bisa, itu kadang dilebarin, tapi itu nanti 1 hari setelah itu pasti langsung diganti, langsung dibangun lagi, dibangun lebih baik, biasanya lebih bagus malah sama warga itu. Malah suka, soalnya kan ya gimana, masyarakat Malang ini mayoritas, terutama desa Sukonolo ini, desa Bulu Lawang ini ya suka kalau ada sound gitu. Malah yang dicari itu semakin horeg semakin senang. Terus kan diganti Mbak, diganti dari panitia, bukan bekas, gantinya ya baru. Kalau ada laporan gitu langsung ada kerusakan, sudah ada anggarannya sendiri itu. Terlepas dari sisi pro dan kontra dan dampak terhadap masyarakat, dari segi kesehatan, benarkah dentuman musik yang dihasilkan sound horeg yang mencapai 135 desimal setara bunyi mesin pesawat jet yang bisa mengakibatkan dampak buruk hingga membuat seseorang kehilangan pendengaran secara permanen? Jadi sangat tidak aman Mbak ya, justru yang sampai desibel 130-an itu malah bisa menyebabkan kerusakan yang langsung ya. Artinya sebenarnya kan kerusakan pendengaran itu sangat tergantung dari intensitas atau kekuatan suara, kemudian lama paparan bisingnya juga gitu. Nah kalau dia sudah sampai 135 desibel, biasanya nggak butuh waktu lama-lama, begitu terpapar itu sudah bisa mengakibatkan gangguan pendengaran yang permanen gitu. Adapun batas kalau kita kalau kita bicara tentang intensitas atau kekuatan suara, itu biasanya kita harus sudah hati-hati kalau sudah 85 desibel. Nah, itu biasanya kita harus sudah mulai membatasi nih, paling nggak sehari itu cuma bisa 8 jam misalnya kita terpapar ya. Nah, tapi kalau sudah sampai 135 desibel itu udah terlalu tinggi sekali Mbak ya, itu bisa langsung menyebabkan kerusakan. Melihat begitu banyak dampak dan akibat, lantas wacana mengharamkan sound horeg benar-benar sudahlah tepat? Ataukah masih butuh kajian mendalam? Kita nantikan saja. Viral salon alis keliling, seperti apa kisahnya? Saksikan saat lagi hanya di Insert Investigasi.